Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Baik anak-anak, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi, khususnya pada materi zakat fitrah. Setelah mempelajari zakat fitrah, harapan ibu anak-anak semua dapat yang pertama menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang kedua menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita baca doa dulu. Doa kali ini akan dipandu oleh ibu sendiri. Ayo semua angkat tangannya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Semoga setelah kita membaca doa, pelajaran pada pembahasan kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib yang harus dikeluarkan atau ditunaikan oleh setiap umat Islam. Nah, anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa adalah bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian makanan pokok menjelang pada hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Makanan pokok yang dimaksud akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, zakat fitrah ini juga sering disebut dengan zakat fitri atau zakat al-abdan. Zakat al-abdan sering juga disebut dengan zakat badan. Nah, ini dia pengertian zakat fitrah. Pembahasan yang kedua adalah hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib ain, artinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa hizzul baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup dan puasa pada bulan Ramadan. Kewajiban membayar zakat atau menunaikan zakat ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang pertama adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Anak-anak, ada yang sudah tahu siapakah dia orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Atau apa syarat-syaratnya agar seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Baik, orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Syarat wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah ada dua. Yang pertama Islam dan yang kedua mampu. Nah, jika seandainya ada bayi yang lahir sebelum matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan, apakah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Tentunya wajib. Tapi zakat fitrah yang dikeluarkan akan menjadi tanggungan orang tuanya. Sementara bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang kedua adalah jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras, kemudian keju, kemudian gandum, kemudian jagung, kemudian kurma. Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jika satu daerah itu, misalnya di Tapanuli Selatan, bahan makanan pokoknya adalah beras, maka jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras. Jika bahan makanan pokoknya seperti di negeri-negeri Arab adalah kurma, maka jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah kurma. Nah, besaran makanan pokok atau besaran banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan bisa dia 1 sok atau 2,5 kg atau 3,5 liter. Ketentuan zakat fitrah yang ketiga adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dia waktu jawaz, yang kedua waktu wajib, dan yang ketiga adalah waktu afdal. Yang dimaksud dengan waktu jawaz adalah boleh mengeluarkan zakat fitrah semenjak dari awal bulan Ramadan. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu setelah tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan waktu afdal mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah yang keempat adalah orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk amil zakat, dan untuk orang yang mu'alaf, dan untuk orang yang berhutang, dan untuk orang yang memerdekakan hamba sahaya, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Ini adalah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, anak-anak, di dalam ayat ini disebutkan ada 8 golongan tersebut, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan makanan pokok atau memilih makanan pokok yang terbaik. Kemudian makanan pokok tersebut kita pisahkan, lalu kita berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, kita dapat membaca nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang lain, kita dapat membaca nawaitu an ukhriza zakatal fitri an fulanin au fulanatin fardhol lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah atas nama si fulan atau si fulanah, fardu karena Allah Ta'ala. Catatannya anak-anak, kata fulan atau fulanah dapat kita ganti dengan orang lain. Atau misalnya kita sebutkan saja anak-anak begini. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an Ahmad fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah atas nama Ahmad karena Allah Ta'ala. Fitrah tersebut secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Bagi orang yang menerima zakat fitrah, hendaknya membaca doa ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala dengan harta yang telah engkau berikan dan memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih. Nah, ini dia anak-anak 4 ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Selanjutnya kita bahas ke yang terakhir. Tak terasa kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah tentunya sangat banyak yang kita dapatkan dari mengeluarkan zakat fitrah ya anak-anak. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, hikmah yang diperoleh bisa seperti 1. Dapat menyempurnakan iman orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, menyucikan diri orang tersebut dari sifat tercela. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama atau lingkungan. Yang keempat, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, sebagai rasa syukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat fitrah, hikmahnya adalah meringankan beban ekonomi, mempererat tali silaturahmi, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, ini dia pembahasan tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Pembahasan ini diambil dari buku guru dan buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu ceria.